melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang Allah anugerahkan di hari ini di dalam melanjutkan materi Al-Mubtada. Pada pertemuan yang akhir lalu kita telah selesaikan alhamdulillah poin pertama, yaitu Al-Mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Juga poin yang kedua, mubtada'u yakunu imma isman mu'raban au isman mabniyan au masdaron muawwalan min anwal fi'li. Juga yang ketiga ya akhwati fillah telah kita selesaikan, yaitu pembahasan al-mubtada'u ya'ti da'iman fi awalil jumlah. Ghaira annahu yajuzu an tadkhul alaihi lamun maftuhah wa tusamma lamal ibtida'i. Kama yajuzu ay yasbiqahu harfu nafyin au harfu istibhamin. Wala tu'assiru hadhil hurufu alal mubtada'i min haitsu i'rabi. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum melanjutkan nomor 4, saya ingatkan bahwasanya seperti ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, penting kita bahas, penting kita lanjutkan ya. Terus sekarang kita nomor 4 ya. Nomor 4 sekarang yaitu pembahasan al-aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan kama fil amsilati sabiqati. Hukum asal kata yang menjadi mubtada haruslah kata yang makrifat, isim makrifat, sebagaimana contoh-contoh yang lalu. Semua contoh yang di atas ini semuanya makrifat. Seperti anta, ya kan, domir. Nailul matalibi, nailu makrifat karena mudhofun ila makrifatin. Zaidun makrifat karena apa? Alam, ya kan, karena isim alam. Juga yang sebelumnya semua, ya kan, ini ikhwah, isim-isim yang makrifat, ya kan. Nah, itu hukum asal. Nah, itu hukum asal, semua contoh mubtada di atas semuanya adalah isim makrifat. Hal yang demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, haitsu annal qaidata indal arabi adamu jawazil ibtida'i bin nakirah. Memang kaidah yang ditetapkan di dalam bahasa Arab adalah tidak boleh memulai, tidak boleh mubtada itu nakirah. Memang bagaimana akan diberi khobar, akan dijelaskan hukumnya jika dia belum jelas. Ya, memang semuanya pertama itu harus jelas dulu. Di awal ya mubtada itu harus jelas. Hingga nanti juga akan jelas ketika diberi khobarnya. Bisa diberikan khobar membentuk jumlah mufidah. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau terangkan berikutnya di halaman 29, wa qad yaqa'u al-mubtada'u nakiratan. Ini qad litaklil. Dan terkadang mubtada itu terjadi dalam keadaan nakirah, yaitu fil halatil atiyah, di dalam keadaan-keadaan yang di bawah ini, yaitu 4 keadaan ya. Ada 4 keadaan mubtada itu nakirah. Yang pertama dan kedua ini karena takhsis, pengkhususan, ada pengkhususan. Yang ketiga dan keempat karena takmim, karena menimbulkan makna umum,
Di intinya walaupun dia itu tidak makrifat, untuk yang pertanyaan kedua ini sudah ada takhsis. Sudah nakirohnya itu dikhususkan. Ada khususiyah. Sehingga itu sudah ditoleransi, dibenarkan, dibolehkan sebagai mubtada. Sudah bisa diberikan khobarnya. Atau juga nanti yang keempat karena takmim. Takmim, walaupun itu nakiroh sifatnya umum. Umum mencakup siapa saja. Umum, berlaku umum, luas. Nah, oleh karenanya juga bisa sebagai mubtada. Ya, kita baca ya, sedikit perinciannya untuk masalah ini. Ya. Yang pertama, yaitu yang takhsis idza kana mausufan. Idza kana mausufan. Kana ini ada isimnya kan? Isimnya adalah dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir huwa yaitu mubtada nakirah. Apabila mubtada nakirah itu adalah mausufan, ditaksis dengan cara mausufan, dia disifati. Disifati, dia itu ada naatnya, itu membuat dia namanya ditaksis. Mislu, rajulun karimun indana. Rajulun karimun indana, di sini rajulun pada dasarnya tidak mungkin mubtada. Oleh karenanya karimun bukan khobar. Jadi jangan sampai mana mubtada'nya rajulun, mana khobarnya karimun. Nah itu salah. Karena memang rajul ini enggak memenuhi persyaratan kalau sendirian sebagai mubtada. Kenapa? Dia nakirah. Ya kan? Dia nakirah. Namun beda kalau ini rajul adalah mausuf. Disifati. Karimunnya sebagai naat. Sifatnya. Di rajulun karimun, ini di mubtada. Seseorang yang mulia, nah gitu. Seseorang yang mulia, nah ini bukan seseorang saja. Kok cuman rajulun indana, itu enggak boleh. Rajulun indana, enggak dibenarkan. Kalau rajulun itu mubtada, indana itu sibuhul yasbul jumlah dzaraf sebagai khobar. Ini salah. Enggak dibenarkan memulai dengan sesuatu yang masih nakirah. Itu kaidah Arab tidak membolehkannya. Maka kalau tanpa kata karimun wajib berbunyi indana rajulun. Itu indana rajulun. Harus mubtada'nya muakhar indana rajulun. Enggak boleh rajulun indana. Tapi menjadi boleh kalau ini rajulun meskipun dia nakirah tetapi mausuf disifati. Diberi naat. Nah, sini misalnya naatnya adalah karimun gitu. Rajulun karimun indana. Seseorang yang mulia ada pada kami. Nah gitu. Kalau cuman seseorang ada pada kami, ya itu apa artinya? Apa artinya kata-kata rajulun indana kan gitu. Nah, beda kalau rajulun karimun indana. Seseorang yang mulia ada pada kami. Ya, dengan demikian ini boleh dibenarkan. Ada makna yang ya ada makna yang baik. Maka sini al-mubtada adalah rajulun, dia nakirah. Dibolehkan, kenapa? Karena li'annahu mausufun. Ya, dia disifati dengan naat karimun di sini misalnya. Ini namanya takhsis ya. Ini namanya takhsis. Ini untuk mengkhususkan. Jadi bukan rajul secara umum, tapi rajul yang dikhususkan rajul yang karim. Nah, itu namanya takhsis. Ini bisa jadikan sebab boleh mubtada itu nakirah kalau begitu itu. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua juga takhsis ya, yaitu idza udhifa ila nakiratin. Idza udhifa ila nakiratin. Udhifa ini fi'lun madin mabni majhul, ya kan? Mabni majhul. Naibul fa'ilnya mubtada nakirah. Nah gitu.
apabila dia, apa dia huwa, mubtada nakirah itu diidofahkan, dimudhof ilaihkan kepada nakirah. Nah, kita tahu idofah ila nakirah, mudhof ilaih kepada nakirah itu kan masih nakirah juga. Tapi namanya nakirah yang khusus. Bukan belum makrifat. Belum makrifat. Nah, ini contohnya mislu talibu ihsanin waqifun. Talibu ihsanin ini idofah. Talibu mudhof, ihsanin mudhofun ilaih. Dan di sini ihsan bukan makrifat. Di sini ihsan bukan nama orang. Bukan nama orang. Nah, kalau ihsannya nama orang berarti isim alam, makrifat. Berarti tolibu makrifat kan gitu. Maka artinya si pencari orang yang namanya ihsan, nah gitu. Jadi ihsan ini DPO kan itu misalkan. Nah, si pencari ihsan, nah itu. Polisi yang mencari ihsan itu dia berdiri itu di depan pagar, nah kan gitu. Itu kalau ini ihsannya makrifat, nama orang isim alam. Itu berarti bukan masuk di bab sini ya. Bukan masuk waqad yaqa'u mubtada'u nakiratan. Tapi ihsan di sini adalah masdar dia nakirah. Nakirah. Ini bermakna talibu ihsanin, sang pencari perbaikan. Nah, gitu. Sang pencari perbaikan, bukan pencari orang yang namanya ihsan, tapi sang pencari perbaikan. Jadi penuntut perbaikan. Jadi orang itu ini tolib nakiroh memang tolibun sang penuntut. Ya. Penuntut pencari ya kan gitu. Pembidik. Nah, karena nakiroh. Ini siapa dia? Pokoknya dia hanya penuntut, pencari, pembidik. Nah gitu. Tapi ini sudah dikhususkan pembidik, pencari perbaikan. Orang itu kalau yang dicari perbaikan. Dia bukan pengangguran, bukan berbuat kerusakan, tapi dia adalah orang yang mencari perbaikan. Adalah wakifun, adalah orang yang berdiri. Nah, dia nanya orang yang berdiri. Bagus dia, ya kan? Dia nggak roboh hidupnya. Hidupnya bisa tegak, hidupnya bisa hidup. Kenapa? Karena dia adalah tolibu ihsanin. Dia orang yang mencari perbaikan. Jadi prinsip dia ini adalah pencari perbaikan. Talibu ihsanin waqifun. Al-mubtada' talib dia nakirah. Dibolehkan di sini sebagai mubtada. Kenapa? Karena udhifa ila nakiratin. Bermakna takhsis. Memberikan makna takhsis. Ya, ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, takhsis. Yang terjadi karena mausufan atau udhifa ila nakiratin. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang memberikan takmim. Yang ini membuat makna menjadi umum. Ya. Ida sabaqahu nafyun, ya. Ida sabaqahu nafyun. Sabaqahu ini dhamir hak, ya, dhamir hak sabaqahu, dhamir hak kembali ke mubtada nakirah. Ya kan? Nafyun fa'il dari sabaqah. Apabila ada suatu nafyun, dia mendahului si mubtada itu. Walaupun dia nakirah, maka menjadi boleh karena menjadikan maknanya itu umum. Ya, mislu contoh, ya, contoh madzalimun najihun. Madzalimun najihun. Tidak ada seorang yang dolim adalah orang yang sukses. Nah gitu. Jadi dalam prinsip itu tidak ada seorang yang dolim. Ini umum. Namanya orang yang dolim, umum. Tidak A, tidak B, tidak C. A sampai Z, umum. Ya kan gitu. Tidak ada seorang yang dolim adalah berhasil. Namanya dolim, walaupun dia nampaknya kaya, ya kan, dia tetap gagal. Dia orang yang gagal, akan gagal di akhir perkaranya. Tidak akan mampu mempertanggungjawabkan kedolimannya. Makanya ini umum. Karena umum,
berlaku umum dimanapun berada, kapanpun, tidak ada seorang yang dolim adalah berhasil. Nah ini bisa, ini dolimun yang nafi ini sebagai mubtada karena memang bermakna umum kan, jadi mungkin diberi khobar. Ya, al-mubtada dolimun, dia nakiroh. Nah, boleh, kenapa? Karena bermakna umum. Kok bisa umum? Karena didahului li'anahu masbukun binafyin. Dia didahului dengan nafi yang memberikan faedah menjadi umum. Ya, gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat juga takmim. Ida sabaqahu istifham. Ida sabaqahu istifhamun. Apabila ada suatu istifham telah mendahului si mubtada yang nakiroh itu. Ini juga boleh karena juga menjadi umum. Misalnya hal rajulun fikum. Hal rajulun fikum. Nah gitu. Ini kan umum, ya kan? Apakah ada seseorang saja pada diri kalian, pada kelompok kalian ini, adakah seseorang tokoh saja? Nah, gitu. Adakah seseorang saja? Nah, gitu ya, wah. Ini kan umum. Ada umum terserah siapa sih. Yang penting dia rajulun fikum. Adakah itu? Nah, kan gitu. Ini hal memberikan makna umum, maka membuat rajulun boleh sebagai mubtada. Al mubtada'u rajulun, dia asalnya nakirah tapi boleh sebagai mubtada karena li'annahu masbukun bi istifhamin, didahului istifham yang membuat dia memberi faedah menjadi bermakna umum. Ya. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, itu untuk pembahasan pertama kita hari ini, yaitu dibilang mubtada itu nakirah boleh menjadi makrifat kalau 4 keadaan ini. 4 keadaan ini dibagi 2, yang 2 yang pertama karena takhsis, 2 yang kedua karena takmim. Takhsis karena mausuf atau idhofah, kemudian takmim karena masbukun bi nafyin au masbukun bi istifham. Nah, gitu ya khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang kelima ya. Yang kelima. Atau kalau antum pengen memperluas pembahasan ini, beberapa amsilahnya bisa dilihat sini ikhwah di dalam kitab An-Nahwul Wadih. An-Nahwul Wadih untuk sanawi ya. Untuk sanawi. Afwan, ini amsilahnya. Ini mubtada nakirah. Nah, ini amsilahnya. Misalnya di sini diterangkan ma mujtahidun ghaib. Ma mujtahidun ghaibun. Hal karimun yughisul malhub. Talibu ihsanin waqifun. Zahratun safra'u dabulat. Ya. Itu mubtada nakirah. Juga fika syamamun. Indi kitabun. Nah, ini mubtada nakirah ya di situ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, atau ini nanti pembahasannya seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Ini yang saya terangkan tadi, bahwasanya mubtada itu nakirah. Kenapa? Karena kalau didahului nafi atau istifham itu afadat al-umum. Atau kalau dia itu diberi al-wasfi atau idhofah, dia memberikan faedah takhsis, ya kan, mukhassasah. Nah gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita yang nomor 5 ya. Yang nomor 5. Yang nomor 5 ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yuhdafu adatan al-mubtada'u minal anawini ka'anawinil kutubi wal qasasi was suhufi ila akhirih. Kebiasaannya mubtada itu dibuang dari judul-judul. Seperti judul-judul buku. Itu tanpa mubtada langsung khobar. Seperti juga judul-judulnya kisah.
judul-judulnya surat kabar itu langsung khobar, mubtada'nya mahdhuf ya. Contoh al-unwan judulnya halatu raf'il ismi. Maka ini dibuang mubtada'nya, takdirnya apa? Lengkapnya adalah hadihi halatu raf'il ismi. Hadihnya mahdhuf. Langsung judulnya aja, halatu raf'il ismi gitu. Jadi di sini pada halatu raf'il ismi itu waqad khudifal mubtada'u. Sungguh mubtada telah dibuang karena langsung judulnya saja. Itu ya, wah. Demikian juga keterangan berikutnya kita lanjutkan. Wa yuhdafu aidon al mubtada'u idza kana al khabaru masdaran naiban an fi'lih. Dan mubtada itu dibuang juga apabila khobarnya adalah berupa masdar. Masdar yang itu naiban an fi'lihi. Masdar yang mewakili perbuatannya, mewakili fi'ilnya. Mislu sabrun jamil. Sabrun jamil bukan sabrun mubtada jamil khobar. Enggak bisa, karena sabrun kan nakiroh. Kecuali sabrun nama orang. Nama orang, si sabrun itu orang yang ganteng, kan gitu. Si sabrun adalah jamil, orang yang ganteng. Itu bisa. Sabrun mubtada, jamil khobar, kalau sabrun nama orang ya. Tapi di sini maunya bukan itu. Bukan itu, tapi sini maunya adalah sikap atau fiil. Sikapku, perbuatanku adalah sabrun jamil gitu. Jadi urusanku, yang penting urusanku, prinsipku gitu adalah sabrun, sabar. Ya, penting gitu. Ya, kalau diberi kaya ya sabar bersyukur, diberi miskin ya sabar menahan keluh kesah. Nah gitu. Itu pokoknya itu prinsipku. Pokoknya sabrun jamil. Ya, ada peristiwa, ada kesulitan, wajar. Yang penting saya adalah sabrun jamil. Apa itu yang penting? Saya adalah mengeluhnya dan mengeluhkannya kepada Allah. Nah gitu, ini sabrun jamil. Biasa ada masalah, biasa ada problem. Yang penting itu problem, itu masalah mengingatkan aku berdoa kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Nah itu namanya sabrun jamil. Itu prinsipku, itu mauqifku. Sabrun jamil. Aku enggak mudah mengeluh kepada sesama manusia. Apa manusia? Walaupun dia orang yang kaya, belum tentu dia dermawan. Dan enggak bagus kita menengadahkan, merengek-rengek kepada orang yang kaya. Allah maha kaya. Aku mengadu kepada Allah. Itu namanya apa? Sabrun jamil. Ya. Sehingga sini namanya sabrun jamil adalah namanya masdarun naibun an fi'lih. Maka sabrun adalah mubtada. Afan. Sabrun adalah khobar. Afan ya. Sabrun adalah khobar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Takdiruhu lengkapnya adalah mauqifuna sabrun jamilun. Sikap kami, prinsip kami, nah kan gitu. Urusan kami yang pokok adalah kami ini jadi orang itu sabrun jamil. Ya, semuanya saya adukan masalahku kepada Allah. Semua peristiwa ini aku anggap mengingatkanku kepada keagungan Allah untuk mengadu ke sana, berdoa kepadanya. Nah, sabrun jamil. Ini waqad khudifal mubtada'u. Mubtada' sudah dibuang, ya. Khatifillah wa kadzalika yuhdaful mubtada'u idza dalla alaihi dalilun. Juga demikian juga mubtada itu dibuang apabila ada dalil. Dalil telah menunjukkan kepada si mubtada itu. Dia enggak ada, itu ada dalilnya. Ka'an taqula, seperti perkataanmu alal maktabi jawaban liman sa'ala ainal kitabu. Seperti kamu berkata alal maktabi, di atas meja. Itu ucapan sebagai jawaban yang kau berikan kepada orang yang bertanya kepadamu, mana bukunya? Kamu jawab, alal maktabi. Nah, ini
dibuang mubtada'nya. Boleh, ya kan? Maka lengkapnya adalah al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Kitab ini atau kitab itu yang kau tanyakan ada di atas meja. Waqad khudifal mubtada. Mubtada'nya sungguh dibuang. Itu ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapa yang ingin memperdalam, memperluas lagi, silahkan dibuka di halaman berikutnya di kitab An-Nahwul Wadhih tentang hal itu, ya. Tentang hal itu. Nih, misalnya contohnya sabatun fi syiddati, afwun wasi, sabrun jamil dan seterusnya. Ini pembahasannya, contoh-contoh hal itu, ya. Silahkan nanti dibuka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan nomor 6 ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nomor 6 qad yata'akhkharul khabaru 'anil mubtada'i. Terkadang mubtada itu diakhirkan, lebih akhir diakhirkan dari khobar. Ya, khobarnya duluan. Ya, terkadang nah gitu. Mislu mamnu'un at-tadkhinu. Mamnu'un at-tadkhinu, dilarang merokok. Merokok itu adalah dilarang. Gitu asalnya. Merokok itu adalah dilarang. Maka ini didahulukan khabarnya, diakhirkan mubtada'nya, dilarang merokok. Namun ini jangan idhofah. Tadkhinu tetap mubtada', jangan mudhaf ilaih. Kalau mamnu'ut tadkhini, mamnu'u mubtada', tadkhini mudhaf ilaih, khabarnya mana? Enggak ada, enggak bisa, ya kan gitu. Kalau nanti ada khabarnya enggak apa-apa. Misalnya mamnu'ut tadkhini muqarrarun fi biladina. Dilarangnya merokok di negara kami sah, disahkan oleh negara ini. Nah, itu bagus, boleh, ya kan gitu. Jika ini titik, ya kalau ini titik ya bacanya mamnuun at-tadkhinu gitu. At-tadkhinu mubtadaun muakhar, mamnu'nya khobar muqaddam. Ya, ini sayati syarhu dzalika, akan datang keterangan hal ini nanti di dalam membahas khobar. Fil bundil tali, di paragraf yang akan datang ketika membahas khobar nanti, ya. Itu ya khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertemuan kita kali ini alhamdulillah menyelesaikan tentang apa? Tentang mubtada, ya, dirampung mubtada'nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini keterangannya akan datang insyaallah, ya. Kita baca yang akan datang biidzni subhanahu wa ta'ala. Demikian khotifillah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.